Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Hayun Halimatul Umah dari SMA Negeri 1 Karangnunggal. Dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, dan hadirin yang saya cintai. Pada sore kali ini saya akan menyampaikan debat dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dan di sini sendiri saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Pertama, saya akan menggarisbawahi kata pengaruh, dan yang kedua kata pejabat pemerintahan. Kata pengaruh ataupun influencer adalah individu yang menjadi sorotan publik, khususnya pengguna sosial media yang memiliki pengikut yang banyak dan juga berpengaruh karena biasanya memiliki metode komunikasi dan kemampuan untuk mempromosikan sesuatu melalui konten atau postingan mereka di akun media sosial mereka. Dan kata yang kedua adalah kata pejabat pemerintahan, yang mana kata pejabat pemerintahan itu memiliki pengertian bahwa pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 28I ayat 2 yang menyatakan bahwa masyarakat itu tidak menjadi objek, melainkan menjadi subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam artikan bahwa masyarakat itu bukan unsur yang pokok ataupun tidak berpengaruh aktif, hanya sebagai subjek, dan yang menjadi objeknya adalah pejabat pemerintahan. Dan dewan juri yang saya hormati, di sini saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, karena pada nyatanya ataupun pada fakta yang terjadi di lapangan, influencer itu sangat dibutuhkan pada pejabat pemerintahan yang dengan alasan ataupun bukti-bukti yang telah terjadi di lapangan bahwa influencer itu sangat berpengaruh. Tapi yang menjadi catatan adalah pemilihan kita, influencer yang kita gunakan. Salah satunya influencer yang kita gunakan adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Nah, tidak salah apabila seorang yang berpengaruh kepada masyarakat itu dijadikan salah satu pembantu untuk pejabat pemerintahan. Dan mohon maaf, pada kondisi saat ini yang serba daring ataupun menggunakan teknologi itu sangat dibutuhkan influencer ataupun pengaruh terhadap masyarakat. Dan dewan juri yang saya hormati, saya akan membidas ataupun saya akan menjelaskan tentang tim pro menyatakan bahwa penyampaian kebijakan publik itu harus terbuka, diskusi, dan supaya ada respon ataupun kritik saran yang terdapat pada kita. Nah, saya sangat tidak setuju dengan perkataan tersebut, karena mungkin perkataan tersebut memang benar, kita membutuhkan kritik dan saran secara langsung. Namun pada saat ini ataupun pada kondisi saat ini itu kurang tepat, karena kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak dibolehkan berkerumunan ataupun harus mematuhi protokol 5M, yang salah satunya menjauhi atau membatasi kerumunan. Oleh karena itu, apabila diskusi harus dilaksanakan secara langsung ataupun bertatap muka agar kita memiliki atau mendapatkan saran secara langsung, maka itu akan menyalahi ataupun akan melanggar terhadap peraturan-peraturan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Dan apalah daya masyarakat yang akan mencaci maki pemerintah yang telah melanggar omongan-omongannya tersendiri, karena para pemerintah telah memberikan dasar kepada masyarakat atau telah memberikan kepada masyarakat bahwa kita harus memiliki atau mematuhi protokol 5M, yang salah satunya yaitu menjaga kerumunan. Sedangkan apabila misalkan setiap diskusi kita harus bertatap langsung dan tidak dibutuhkan influencer ataupun pengaruh terhadap masyarakat secara sosial media, maka pemerintah tersebutlah yang akan melanggar omongan-omongan dialah sendiri. Dan apalah yang akan terjadi di Indonesia apabila pemerintahnya saja yang melanggar omongan-omongannya tersebut. Dan oleh karena itu saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, yang mana mosi kali ini menjelaskan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial, dan yang pada nyatanya yang terjadi di lapangan
perkembangan itu influencer atau pengembangan, mohon maaf, ataupun pengaruh di masyarakat itu sangat dibutuhkan pada saat kali ini untuk membatasi ataupun mengurangi bertatap muka, dan untuk secara masyarakat, mohon maaf, untuk pemerintah menjaga omongan-omongannya tersendiri. Dan ada salah satu catatan, yang pertama, influencer ataupun pemengaruh terhadap masyarakat itu harus orang-orang yang terpilih ataupun orang-orang yang memang berpendidikan. Salah satu influencer ataupun pemengaruh di dalam media sosial, salah satunya seperti dalam public figure. Public figure itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Bahkan pemerintah pun membutuhkan public figure, karena tidak cukup untuk pemerintah yang hanya mengomongkan ataupun memberikan saran kepada masyarakat, tapi influencer ataupun pengembangan ataupun, mohon maaf, pengaruh terhadap masyarakat seperti public figure itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Dan salah satu influencer yaitu seperti selebgram. Selebgram pada tahun-tahun kali ini itu sangat berpengaruh, dan bukan hanya tahun-tahun kali ini, tahun kebelakang setelah berkembangnya media sosial itu sangat dibutuhkan. Bahkan bukan hanya di dalam pemerintah, pemasaran pun itu selebgram itu sudah sangat dibutuhkan untuk berpengaruh, untuk menjadi pengaruh sosial media di dalam perdagangan tersebut. Dan di dalam pemerintah saja, dan di dalam pemerintah juga, pengaruh sosial media atau dikatakan sebagai influencer itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, bahwa yang menyebutkan pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijaksanaannya. Dan saya tegaskan kembali, saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini dengan alasan yang telah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.